Kutukan si penjaga jalan. Di sebuah kota kecil, ada seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Herman. Ia dikenal bukan karena dedikasinya dalam menegakkan hukum, melainkan karena kebiasaannya menilang pengendara untuk mendapatkan uang suap. Setiap hari, ia berdiri di perempatan jalan dengan tatapan tajam mencari mangsa. Hari ini, berapa yang bisa masuk kantong? Ya, gumamnya sambil merapikan seragamnya. Bagi Bribka Herman, tilang bukanlah tugas, melainkan bisnis. Polisi pemalak. Suatu siang yang terik, Bribka Herman melihat seorang pria muda mengendarai motor tua tanpa memakai helm. Tilang mudah nih, katanya sambil tersenyum licik. Dengan satu gerakan tangan, ia memberhentikan motor itu. Mana SIM dan STN kamu? Tanyanya dengan nada menyelidik. Pemuda itu panik. Maaf pak, saya buru-buru. Ini STNK saya, tapi SIM saya tertinggal di rumah. Bribka Herman tersenyum sinis. Waduh, ini pelanggaran berat. Bisa saya tahan motornya, atau kamu mau damai di tempat? Pemuda itu tahu maksudnya. Dengan gemetar, ia mengeluarkan selembar uang dan menyelipkannya ke tangan Bribka Herman. Hari ini saya baik, lain kali hati-hati, kata Bribka Herman sambil memasukkan uang ke saku. Ia terus melakukan aksinya sepanjang hari, menilang pengendara tanpa alasan jelas, lalu meminta uang sogokan. Namun, sore itu ia menilang orang yang salah. Nenek misterius. Saat matahari hampir terbenam, Bribka Herman melihat seorang nenek tua menyeberang jalan dengan langkah lambat. Di tangannya, nenek itu membawa kantong belanja yang tampak berat. Ia melangkah sedikit lambat hingga hampir tertabrak mobil yang melintas. Bribka Herman menggeleng. Orang tua macam ini bikin ribet saja, gumamnya. Saat nenek itu sampai di trotoar, tiba-tiba ia terpeleset dan kantong belanjanya jatuh. Buah dan sayur berguling ke jalanan. Tanpa merasa kasihan, Bribka Herman mendekatinya dan berkata, Nenek ini bikin macet saja. Kalau nggak bisa jalan cepat, jangan keluar rumah. Nenek itu mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Ampun, nak, tolong bantu saya, katanya lirih. Namun, bukannya membantu, Bribka Herman malah menendang kantong belanja nenek itu, hingga isinya berserakan lebih jauh. Beberapa orang yang melihat kejadian itu terkejut, tapi tak ada yang berani menegur. Nenek itu perlahan menatap Bribka Herman dengan tatapan tajam penuh amarah. Kau tidak punya hati, nak, katanya dengan suara yang tiba-tiba terdengar bergetar mistis. Angin berhembus dingin, meskipun langit masih terang. Tiba-tiba suara nenek itu berubah menjadi lebih berat kuno. Kau hidup seperti binatang rakus, maka kau akan menjadi binatang selamanya. Seketika, udara di sekitar terasa begitu berat, Bu. Bribka Herman tertawa sinis. Dasar nenek gila, pergi sana sebelum saya tahan karena membuat keributan. Namun, saat ia melangkah mundur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai terasa panas, tangannya mulai gemetar, lututnya terasa lemas. Apa ini? Gumamnya. Orang-orang di sekitar mulai menatapnya dengan wajah ngeri. Kepala anjing. Bribka Herman merasakan wajahnya kok tertarik ke depan. Rahangnya berdenyut hebat, seolah ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Saat ia mengangkat tangannya untuk meraba wajahnya, moncong panjang dengan gigi tajam menyembul dari kulitnya. Bulunya mulai tumbuh, telinganya memanjang ke atas. Ia jatuh tersungkur ke tanah, mengerang kesakitan. Orang-orang berteriak. Ya Allah, kepalanya berubah jadi anjing. Bribka Herman merangkak ke arah kaca mobil terdekat dan melihat pantulan dirinya. Matanya melebar. Mulutnya yang dulu berbicara lantang kini berubah menjadi moncong anjing liar dengan taring tajam yang menjulur keluar. Ia mencoba berteriak, tapi yang keluar hanyalah
lolongan panjang seperti anjing kesakitan. Semua orang ketakutan dan mundur. Sementara itu, nenek tua tadi hanya menatapnya dengan senyum tipis. Lalu berjalan pergi dengan langkah tenang, meninggalkannya yang menggigil ketakutan. Kutukan yang abadi. Sejak hari itu, Bribka Herman menghilang. Beberapa orang mengaku pernah melihat seekor anjing besar berkeliaran di perempatan tempat ia biasa menilang orang. Anjing itu selalu mendekati polisi-polisi yang bertugas di sana, seolah mencoba berbicara. Namun, setiap kali mereka melihat matanya yang seperti mata manusia penuh keputusasaan, mereka langsung berlari ketakutan. Konon, pada malam-malam tertentu, jika seseorang melintas di jalan itu saat tengah malam, mereka bisa mendengar suara lolongan anjing yang terdengar seperti suara manusia menangis minta tolong. Sekian ceritanya. Untuk cerita lainnya, kamu bisa klik like, share, and subscribe ya.